Apakah kamu pernah merasa kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat berharga bagi kamu? Apakah kamu pernah merasa putus asa, marah, atau sedih karena keadaan yang tidak kamu inginkan? Apakah kamu pernah merasa tidak berdaya, tidak berharga, atau tidak berarti karena hal-hal di luar kendali kamu? Jika jawaban kamu iya, berarti kamu tidak sendirian. Kita semua pernah mengalami pergi dalam hidup kita, baik itu pergi dari orang yang kita cintai, pekerjaan yang kita sukai, kesehatan yang kita miliki, atau impian yang kita harapkan. Pergi adalah bagian dari kehidupan, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Namun, bagaimana kita menanggapi pergi adalah pilihan kita. Kita bisa membiarkan pergi menghancurkan kita, atau kita bisa membiarkan pergi menguatkan kita. Kita bisa membiarkan pergi membuat kita lemah, atau kita bisa membiarkan pergi membuat kita bijak. Kita bisa membiarkan pergi membuat kita menderita, atau kita bisa membiarkan pergi membuat kita bahagia. Terus bagaimana caranya? Dengan menerapkan filosofi kuno yang disebut stoikisme. Stoikisme adalah sekolah filsafat yang didirikan oleh Zeno of Citium sekitar 300 tahun sebelum Masehi, yang berkembang di Yunani dan Romawi kuno. Para Stoik percaya bahwa kebajikan adalah cukup untuk mencapai eudaimonia, hidup yang lebih baik. Mereka mengidentifikasi jalan menuju eudaimonia dengan hidup yang berlatih 4 kebajikan dalam sehari-hari: kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan, dan hidup sesuai dengan alam. Para Stoik terutama dikenal karena mengajarkan bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan bagi manusia, dan bahwa hal-hal eksternal seperti kesehatan, kekayaan, dan kesenangan tidak baik atau buruk dengan sendirinya, tetapi memiliki nilai sebagai bahan untuk kebajikan bertindak. Banyak Stoik seperti Seneca dan Epictetus menekankan bahwa karena kebajikan adalah cukup untuk kebahagiaan, seorang bijak akan tahan banting terhadap kemalangan. Para Stoik juga berpendapat bahwa emosi-emosi yang merusak itu dihasilkan dari kesalahan penilaian, dan mereka percaya orang harus berusaha untuk mempertahankan kehendak yang sesuai dengan alam. Karena itu, para Stoik berpikir indikasi terbaik dari filsafat seseorang bukan apa yang dikatakan seseorang, tetapi bagaimana seseorang berperilaku. Untuk hidup dengan baik, seseorang harus memahami aturan tatanan alam, karena mereka percaya segala sesuatu berakar pada alam. Stoikisme berkembang ke seluruh wilayah Yunani dan Romawi hingga abad ketiga Masehi, dan di antara pengikutnya adalah Kaisar Marcus Aurelius. Stoikisme mengalami kemunduran setelah Kristen menjadi agama negara pada abad keempat Masehi. Sejak itu, Stoikisme mengalami kembangkitan kembali, terutama pada era kontemporer atau Stoikisme modern. Lalu, bagaimana Stoikisme dapat membantu kita menghadapi pergi? Berikut adalah beberapa prinsip dan kutipan dari para filsuf Stoik yang dapat kita terapkan dalam hidup kita. 1. Sadarilah apa yang ada di dalam dan di luar kendali kita. Salah satu konsep utama dalam Stoikisme adalah membedakan antara hal-hal yang ada di dalam dan di luar kendali kita. Hal-hal yang ada di dalam kendali kita adalah pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Hal-hal yang ada di luar kendali kita adalah segala sesuatu yang lain, termasuk orang lain, kejadian, dan nasib. Kita tidak bisa mengubah atau mengontrol hal-hal yang ada di luar kendali kita, tetapi kita bisa mengubah atau mengontrol bagaimana kita menanggapi mereka. Dengan demikian, kita harus fokus pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita dan menerima hal-hal yang ada di luar kendali kita sebagai bagian dari alam. Jangan pernah meminta agar segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi inginkanlah segala sesuatu terjadi seperti yang terjadi. Maka hidup kamu akan mengalir dengan baik. 2. Jangan terikat pada hal-hal eksternal.
Salah satu alasan kita merasa sedih atau marah ketika kita kehilangan sesuatu atau seseorang adalah karena kita terlalu terikat pada hal-hal eksternal. Kita menganggap hal-hal eksternal sebagai sumber kebahagiaan atau kesengsaraan kita, dan kita menggantungkan nilai diri atau kepuasan kita pada mereka. Namun, hal-hal eksternal tidaklah penting atau permanen, dan kita tidak bisa mengandalkan mereka untuk hidup yang baik. Kita harus menyadari bahwa hal-hal eksternal hanyalah bahan untuk kebajikan bertindak, dan kita harus menggunakan mereka dengan bijak dan moderat tanpa melekat atau bergantung pada mereka. Kita harus menghargai hal-hal eksternal sebagai pinjaman dari alam dan siap untuk mengembalikannya kapan saja. Kekayaan adalah budak bagi orang bijak dan tuan bagi orang bodoh. 3. Latihlah kebajikan dalam segala situasi. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan bagi manusia menurut para Stoik. Kebajikan adalah kualitas moral yang membuat seseorang bertindak dengan benar, bijaksana, berani, sederhana, dan adil sesuai dengan alam. Kebajikan adalah sumber kebahagiaan yang sejati dan abadi, yang tidak dapat diambil atau dirusak oleh siapapun atau apapun. Kebajikan adalah sesuatu yang harus kita latih dalam segala situasi, terutama dalam situasi yang sulit atau menantang. Ketika kita menghadapi pergi, kita harus melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan dan menunjukkan kebajikan kita, bukan sebagai hambatan atau bencana. Kita harus berusaha untuk bertindak dengan rasional, tenang, dan berani, tanpa mengeluh atau menyesali. Kebahagiaan adalah aliran hidup yang baik. 4. Ubahlah perspektif kamu tentang pergi. Salah satu hal yang membuat kita menderita karena pergi adalah cara kita memandangnya. Kita cenderung melihat pergi sebagai sesuatu yang buruk, tidak adil, atau tidak pantas, dan kita merasa menjadi korban atau pecundang karena pergi. Namun, ini hanyalah penilaian kita, bukan kenyataan. Kita bisa mengubah penilaian kita kapan saja, dan dengan demikian mengubah perasaan kita. Kita bisa melihat pergi sebagai sesuatu yang netral, tak terelakkan, atau bahkan bermanfaat. Dan kita bisa merasa menjadi pemenang atau pahlawan karena pergi. Kita bisa melihat pergi sebagai bagian dari rencana alam yang lebih besar, yang kita tidak sepenuhnya mengerti, tetapi kita bisa mempercayainya. Kita bisa melihat pergi sebagai pelajaran, tantangan, atau hadiah yang bisa membuat kita lebih bijak, kuat, atau bahagia. Segala sesuatu yang terjadi dengan benar. 5. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Salah satu cara mengatasi pergi adalah dengan bersyukur apa yang kita miliki, bukan menyesali apa yang kita kehilangan. Kita harus menyadari bahwa kita masih memiliki banyak hal yang baik dalam hidup kita, seperti kebajikan, akal, kehendak, teman, keluarga, kesehatan, atau alam. Kita harus menghargai dan menikmati hal-hal yang kita miliki dan tidak mengagumkan mereka. Kita harus mengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar kehilangan apapun karena kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Semua yang kita miliki adalah pinjaman dari alam, dan kita harus bersyukur atas pemberian itu. Kita tidak memiliki apapun, kita hanya meminjamnya. 6. Berikanlah yang terbaik dalam segala hal. Cara lain untuk mengatasi pergi adalah dengan memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan, tanpa mengharapkan hasil atau penghargaan. Kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh semangat, dedikasi, dan profesionalisme, tanpa terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Kita harus melakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah, populer, atau menguntungkan. Kita harus melakukan apa yang sesuai dengan alam kita, bukan apa yang sesuai dengan keinginan atau kebiasaan kita. Kita harus melakukan apa yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, bukan apa yang merugikan atau merusak. Dengan demikian, kita akan menciptakan nilai dan makna dalam hidup kita, dan kita akan merasa puas dan bangga dengan diri kita sendiri. Lakukan apa yang kita bisa dengan apa yang kita miliki, dimanapun kita berada. 7. Cintailah nasib kita.
Prinsip terakhir yang dapat membantu kita menghadapi pergi adalah mencintai nasib kita. Ini adalah konsep yang disebut amor fatih, yang berarti cinta pada nasib. Ini adalah sikap yang menerima dan merangkul segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Sebagai bagian dari rencana alam yang indah dan harmonis, ini adalah sikap yang tidak hanya menanggung, tetapi juga menikmati dan bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang. Ini adalah sikap yang tidak hanya mengikuti, tetapi juga menciptakan dan berkontribusi pada alur hidup kita. Karena itu adalah ekspresi dari kehendak dan kebajikan. Kita jangan berharap agar segala sesuatu terjadi seperti yang kita inginkan, tetapi cintailah segala sesuatu yang terjadi, maka hidup kita akan menjadi indah. Demikianlah beberapa prinsip dan kutipan dari para filsuf Stoik yang dapat kita terapkan dalam hidup kita untuk menghadapi pergi. Dengan menerapkan filosofi ini, kita akan dapat mengubah pergi menjadi kekuatan terbesar kita, dan kita akan dapat hidup dengan baik, bahagia, dan damai sesuai dengan alam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.